Jadi semuanya karena memang niatnya tidak mau menerima semuanya yang dipunyai Pak Jokowi. UGM sekarang ini masih mengikuti Pak Jokowi. Jadi karena Pak Jokowi sudah bergerak, mereka mengikuti saja gitu. Masa sekarang ada pemakzulan wapres tuh? Ya, wapresnya. Jadi presidennya diakui, terus wapresnya mau diganti gitu. Pak Jokowi, Gibran. Jadi Pak Jokowi sudah jadi presiden pun masih dianggap membahayakan. Terus Gibran ini bakal jadi presiden, lebih membahayakan lagi kan dia begitu kan. Apa karena kebaikan Pak Jokowi memimpin Indonesia itu dianggap itu tidak benar. Tapi kita bukan soal militer atau tidak militer lah. Tujuan kita ke depan ini, Indonesia ini harus lebih baik. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Budi Smauruf yang akan diskusi secara Zoom dengan senior dan juga dengan seorang aktivis sosial media, Pak Iyas Subiakto. Selamat pagi Pak Iyas. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pak Iyas kali ini kostumnya santai sekali. Biasanya masih pakai kemeja, sekarang santai eh, pakai kaos ya. iyalah, oh, ngadepin yang nggak karu-karuan ini harus santai kita. Oh gitu ya, nggak dalam posisi siaga ya. Nggak perlu, karena Nggak yang perlu. diulang-ulang kan itu aja isunya. Baik. Nah, benar Pak Yas, kita akan diskusikan dua hal ya yang muaranya sebenarnya sama Pak Yas. Ada dua kejadian, ada dua peristiwa yang sebenarnya kalau kalau dalam perspektif jurnalistik angle-nya sama, masih Iya, angle-nya sama, Pak. yaitu Oke. masih derasnya ya tekanan yang dilakukan oleh orang yang tidak suka kepada keluarga Pak Jokowi ya. Nah, dua hal yang sekarang ini masuk fase terbaru adalah masalah ijazah palsu Pak Jokowi, Pak Yas. Yang mana tim kuasa hukum Pak Jokowi dan Pak Jokowi pun kemarin di Jakarta sudah ke Jakarta berkoordinasi dengan penasihat hukumnya. Sudah ada 4 nama nih Pak. Sudah ada 4 nama yang teridentifikasi ya yang akan digugat oleh Pak Nah, Jokowi. Nah, kemudian diskusi kita berikutnya, saya minta juga perspektifnya Pak Iyas tentang Forum Purnawiran TNI, Pak. Ini kan juga oke. Iya, kalau saya iya, sih iya. bahasa bahasa sederhananya bilang ini lucu, Pak. Tapi kok ada kata-kata itunya gitu loh ya kan? Ya, ini kan Iya, iya. aneh. Forum komunikasi Purnawiran TNI ini yang terdiri dari hampir tujuh Seratusan puluhan jenderal. jenderal, 70-an marsekal, Iya, sekian iya. puluh laksamana, sekian puluh kolonel, ya kan, tiga Iya, ratusan lah iya. lebih kurang, Iya. yang dikoordinir dan juga yang hebatnya Pak, ini ada Pak Tri Sutrisno yang paling senior, yang ikut ya mengajukan petisi, ada 8 petisi ya, ada 8 butir Pak. Nah, yang paling aneh ya dan agak sedikit tidak terpelajar maksudnya berlawanan dengan konstitusi adalah meminta untuk pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming. Nah, ini kan sebenarnya satu paket Pak. Jadi bidikannya Iya. semuanya tetap kepada Pak Keluarga Jokowi dan Jokowi. keluarga. Nah, Pak Iyas, ini seperti ini kok kita sedang diajarkan oleh para orang tua ya, oleh para orang yang katanya menganut demokrasi, tapi kok arahnya ke demokrasi liberal gitu, bukan demokrasi Iya. Pancasila yang menghargai kebebasan berpendapat, tetapi juga kita tetap berpegang kepada nilai-nilai yang luhur gitu loh, Pak Iyas. Nah, bagaimana Pak Iyas melihat dua angle ini? Gini Mas Budius, seperti yang selalu kita obrolin itu kan, ini apa ya, isu murahan yang diulang-ulang sebenarnya. Karena benefitnya buat negara ini tidak ada. Terus tujuannya mungkin ya apa ya, merendahkan keluarga Jokowi dan sebagainya yang kita anggap keluarga ini khususnya Pak Jokowi sekarang ada Mas Gibran itu punya potensi memang menjadi trigger atau apa ya, menjadi trigger sudah pasti sudah jalan sekarang itu
untuk perbaikan Indonesia sebenarnya gitu. Karena yang dilakukan Pak Jokowi menurut pengamatan kita selama 10 tahun itu kan luar biasa gitu. Tapi kan ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima itu karena mungkin jalannya berbeda. Gitu. Dia punya jalan ke kiri, Pak Jokowi ke kanan kan seperti itu. Nah, jadinya apa ya? Kalau saya bilang aksi ini adalah sebuah aksi pembusukan nasional kalau saya lihat. Karena ini sebenarnya perusakan dari dalam. Kalau kita bicara tatanan kenegaraan. Indonesia ini kan harus diurus ke depan. Bukan mereview hal-hal yang suka, tidak suka, yang sudah lewat gitu kan. Oke. Seperti ijazah palsu. Ini kan sejak awal itu. Sejak mungkin berbarengan dengan Pak Jokowi dibilang anak PKI lah segala macam. Sejak 2015 ya. Itu sudah mulai ada. Tapi yang seru kan belakangan ini. Sampai seperti itu. Dan pada akhirnya mungkin Pak Jokowi ya mengambil langkah yang saya pikir ya benar harus dimasukin ke ranah hukum. Karena kalau enggak kan susah. Ditunjukin yang asli pun seperti kemarin waktu di Solo ya. Ditunjuk jangan dipoto. Itu aja juga jadi masalah kan. Mm-mm. Karena kalau kita ngelihat ijazah Pak Jokowi ditunjukin ke kita, ini yang dibilang asli tidak asli ini apanya? Nanti dibilang asli itu katanya terus kertasnya dibandingin sama yang sekarang karbonnya kok beda gitu kan. Loh, zaman sudah dari tahun 85 sampai sekarang pokoknya kan. Jadi semuanya karena memang niatnya tidak mau menerima semuanya yang dipunyai Pak Jokowi. Hasil kerjanya tidak mau diterima, bahkan ijazahnya pun dipermasalahkan. Wong sudah 2 kali jadi wali kota, sekali gubernur, 2 kali presiden. Ini sebenarnya yang di apa ya? Yang dirugikan itu kan UGM itu sendiri. Berarti kan UGM memproduksi ijazah palsu kan gitu. Karena dari UGM juga membantah itu semua. Rektornya sudah ngomong dan sebagainya. Tapi semuanya tidak dipercaya. Nah masa ini ngelawanin sekelasnya Tifa ya kan. Roy Suryo. Nah, masalahnya Memang gini, latar Pak Yas, belakangnya apa? terkait dengan Hmm. ijazah ini, ya kan mereka memaksakan sebuah paradigma baru untuk menguji keaslian sebuah ijazah atau dokumen. Bahwa pendekatannya untuk melakukan semacam deteksinya itu bukan saja dari administratif atau aspek legalitasnya, aspek hukumnya, tetapi juga aspek teknologi dengan melakukan apa yang disebut oleh mereka sebagai digital forensik. Nah, sehingga seolah-olah ketika misalnya UGM sudah memberikan pernyataan dari Hmm. Deka, dari rektorat, tetap mereka minta digital forensik, digital forensik. Karena mereka merasa dengan digital forensik dari kubu mereka mengatakan bahwa yang beredar saat ini, baik skripsinya Pak Jokowi maupun ijazahnya Pak Jokowi itu dianggap palsu gitu loh Pak. Nah, pendekatan yang di luar yang selama ini kita anggap sebagai alat ukur yang paling valid adalah legalitas dan administratifnya. Itu ternyata enggak lagi bagi mereka, Pak, tapi tetap digital forensik. Gimana menurut Pak Yas? Apakah ini sesuatu yang dipaksa, diada-adakan gitu? Ya memang dicari-cari, ya kan? Dari sini nggak ketemu, karena kan niatnya mereka itu kan mau menang bahwa ya, terbukti Pak Jokowi jasanya palsu. Hmm, Kalau bagaimana kita memaksakan yang ada terus dianggap itu tidak ada kan gitu kan? hmm, Kemarin malah kita ngobrol sebenarnya. Kalau seandainya lah, seandainya ijazah Pak Jokowi itu palsu, terus mau ngapain? Semua keputusan dia sebagai presiden dibatalkan gitu. Tol dibongkar, hilirisasi diberhentikan dan sebagainya. Upamanya seperti itu. hmm. Tapi kalau kita masuk ke ranah situ lagi, apa pantas seorang Jokowi punya punya kelakuan seperti itu dibandingkan mereka yang punya rekam jejak yang kita tahu ada kasus pernah jadi narapidana dan sebagainya. Sebenarnya kan di situ. Jadi secara moral, akhlak dan sebagainya, mereka tidak akan menang sama Jokowi. Itu menurut saya gitu. Ini kan kalau kita benchmark, kalau kita apa ya, ada tolok ukur yang jelas. Ya, Ini yang ngomong siapa untuk siapa itu loh, Mas Budius. hmm, Ya, kalau saya ngomongin ngomongin Pak Jokowi gitu, terus saya merasa lebih benar gitu, pantas nggak Subiakto ini? Kan gitu kan? Jadi makomnya saja sudah beda. Gitu. Terus ini ribut itu kan itu juga masuk ke ranah politik dan kepentingan-kepentingan lain. Kita tahu itu. Cuma yang dirugikan adalah masyarakat seperti kita ini, karena energi kita jadi
diketarik-tarik kan gitu kan. Urusan-urusan yang sebenarnya nothing gitu, gitu. Ini memang harus diselesaikan. Saya memang berharap dalam waktu tidak lama lagi karena sudah masuk ke ranah hukum, ini biarkan saja kita tunggu gitu kan. Kalau mereka ya digital forensik dan sebagainya kan bicara digital ini kan sekarang kan. Ya kan. Hmm. Zaman Pak Jokowi terima tahun 85, ijazah itu ya terima seperti itu, seperti ijazah SMA saya gitu. Mau apa yang mau dilihat kan gitu. Tapi ya itu tadi Mas Budi, jadi kepentingannya sudah kita tahu yang saya katakan tadi. Jadi saya takutnya apa? Kalau pembusukan apa ya nasional secara apa tatanan negara ini kan sebenarnya membahayakan buat kita semua. Karena tidak bisa dihindari bahwa ada kepentingan-kepentingan asing yang bisa menyusup, ya kan? Kita ini kan negara kita ini pengalaman dengan Pak Karno, dengan Pak Harto semua. Nah sekarang ini zaman global seperti ini, perang dagang Amerika, Cina, ini kan aksesnya jadi kemana-mana gitu. Ini kadang kalau kita ribut, orang bisa nyerempet ke situ, kan harusnya seperti itu. Harusnya mereka berpikir seperti itu kalau mereka menganggap dirinya lebih intelek dari kita kan. Itu Nah, menurut saya. Pak Yas, kalau kita lihat Hmm, koordinasi antara prinsipal ya antara Pak hmm, Jokowi dengan hmm. tim hukumnya ini atau penasihat hukumnya ini, saya masih melihat apakah Pak Jokowi terlalu hati-hati atau Pak Jokowi masih berpikir terus untuk benar nggak sih saya gugat ini orang-orang, benar nggak sih saya gugat orang-orang. Padahal kan ketegasan dan keseriusan Pak Jokowi untuk siapapun yang punya bukti pernah menyampaikan menuduh saya punya ijazah palsu, skripsi palsu, gugat. Harus kan gitu, Pak. Entah dengan undang-undang ITE, ya kan, atau ujaran kebencian dan seterusnya. Kenapa ada kesan seperti itu? Apakah Pak Yas melihat masih ada keraguan atau hal-hal lain yang masih dipertimbangkan Pak Jokowi untuk melaporkan, bahkan mendosa lebih dari 4 orang, Pak? Oh iya. Jadi kalau pertanyaannya ke sana tentang pribadi Pak Jokowi, dari awal sebenarnya kalau saya lihat kenapa itu dibiarkan. Harapannya Pak Jokowi sebenarnya ya sudah nanti kan pada akhirnya itu akan reda sendiri gitu kan. Ternyata nggak Karena Pak, reda-reda ya kan? ternyata kan nggak reda-reda. Pak Jokowi itu orangnya sabar. Jadi Hmm. ya sudah kalau memang seperti penuduhan korupsi kan sekarang sudah hilang kan. Mm-mm. Nggak ada lagi kemarin. Pak Jokowi ya udah, kalau ada bukti bawa ke KPK karena ada lembaganya kan. Ya. Itu jelas kok itu. Nah ini sekarang mungkin puncaknya karena nggak bisa dibiarkan ganggu terus gitu kan. Ya, masuk ke ranah-ranah sosial ini sebenarnya energi kita, Mas Budius, kita saja itu juga apa ya mau nggak didengar lewat di depan kita gitu. Dikomentari ngabisin energi gitu kan. Harusnya kita mikir apa ini sekarang? Harusnya ya seperti makan bergizi gratis harus dipantau kita ikut ngasih apa masukan karena itu program jangka panjangnya pemerintah gitu yang lebih bermanfaat gitu dibandingin ngurusin ijazah palsu ini apa itu manfaatnya Ya, gitu. tetapi kalau memang dibiarkan saja seperti yang tadi Pak Ia sampaikan, ini noisingnya luar biasa, Pak. Khususnya di Memang sosial media, ya kan. Kalau kita misalnya ketemu dengan komunitas-komunitas, teman-teman, atau di tempat-tempat kita hangout gitu loh, sebenarnya nggak ada pembicaraan tentang ini, Pak. Cuman di sosial media, khususnya X, ya kan, Instagram, TikTok, itu polarisasi sudah seperti kita ini lagi pilpres lagi gitu loh, Pak. Yes. Polarisasi iya. antara yang mendukung bahwa Pak Jokowi punya ijazah palsu dan kemudian menyusul kemudian Gibran juga akan diperiksa, sama orang yang meyakini dan mendukung Pak Jokowi melakukan tuntutan hukum kepada para pemfitnah ini. Ini kan bahaya, Pak Iyas. Kalau saya lihat sih tidak terlalu ke sana karena ada segmentasinya kan. Jadi yang ribut ini di segmen mana gitu, ya kan? Kita bicara soal apa ya? eh Ya kemarin waktu Pilpres dan sebagainya, seolah-olah begitu luar biasanya semua masyarakat mengarah ke satu titik. Padahal pada akhirnya jeder gitu. Titik yang parah kepada apa kita yakini itu benar gitu kan.
Nah, kalau saya lihat Pak Jokowi sekarang itu ya sama case-nya. Karena orang sebagian besar masyarakat Indonesia itu pasti tidak terpengaruh dengan isu ini sebenarnya. Hmm. Ini ributnya itu kan ada ya buzzer segala macam lah, kita tahu lah ya. Wong satu buzzer bisa megang 10 HP kok gitu kan. Jadi kan seolah-olah riuh rendah seperti itu. Padahal ya nggak ada apa-apanya itu. Cuma di permukaan saja gitu. Kayak apa ya, kolam yang diisi ikan sepat atau ikan sepat. Ya kan? Jadi cuma loncat-loncat di permukaan, padahal begitu kita lihat ke dalam ya sebesar jari-jari itu aja ikannya besarnya gitu. Jadi saya sih tidak terlalu apa ya, bukan tidak menganggap ini sesuatu yang harus dikomentari sepintas atau secara spot gitu ya. Tapi memang tidak harus ketarik pikiran kita ke sana. Keseharian kita harusnya di-spill di tempat-tempat yang lebih bermanfaat saja. Ini udah jalan lah, Pak Jokowi sudah jalan kok, sudah di kerana hukum, udah pasti berproses kan. Mhm. Tinggal kita tunggu aja siapa aja yang dipanggil. 4 orang itu kan supaya ready random saja sebenarnya. Mhm. Ya. Habis itu kalau di bawahnya ya banyak kan. Tapi nggak usah banyak-banyak, nanti rame-rame lagi kayak sidangnya Hasto gitu. Kalau Itu Pak aja Yas ini maksudnya. melihat apa? Perdata apa pidana ini gugatan dari Pak Jokowi ini arahnya? Kok saya ngelihat ada pidananya. Ada pidananya ya, berarti Ada undang ITE ya. pidananya karena ITE, karena Ujaran mereka juga kebencian ya Pak ya, dan fitnah ujaran dan pencemaran kebencian. nama Iya. baik. Itu berat bobotnya menurut saya. Tapi tergantung Pak Jokowi lah. Dia orangnya kan bukan pendendam. Mhm. Besok ini sebenarnya kalau dia orangnya minta maaf baik-baik, ini udah ditutup ya ditutup. Orangnya kan santai aja dia. Bahkan Iya, saya menonton semalam Pak ada diskusi menarik iya. yang seru ya di TV tetangga ya sebelah, Nah, membahas tentang perkembangan pro kontra gugatan Pak Jokowi ke ranah hukum ini. nah, Pihak-pihak seperti Roy Suryo ya kan, dan yang kemarin ke Solo itu Rizal gitu, iya, itu seolah-olah apa ya, ya seperti Hasto lah ya kan, sebelum Hasto ditersangkakan dan kemudian dalam proses persidangan kemudian hening dan diam ya kan. Nah sebelumnya kan tetap wah begini begini oh, begini dan iya, begitu kan, begitu loh, heboh dan iya. tetap punya keyakinan sama seperti mereka. Tidak ada seolah-olah bahwa ketika ini sudah ada warning dari Pak Jokowi, saya akan serius ini ya kan. Tapi malah mereka dengan penuh keyakinan dan bahkan menantang kalau perlu besok sidang gitu loh Pak. Nah, ini seolah-olah lu jual, gua beli. Kata tim mereka yang Iya, yakin bahwa di persidangan mereka akan buka dan bongkar di mana sisi-sisi bahwa ini semuanya palsu gitu loh Pak Yas. iya. Ya, kalau silakan saja dengan keyakinan dia. Kalau itu memang mazhabnya dia menganut itu gitu kan. Tapi ya Pak Jokowi kan punya pegangan. Oh, yang pegang ijazah itu kan Pak Jokowi. Iya kan, dari sejak dia dapat sampai sekarang itu ada di tangan Pak Jokowi kan. Pernah nggak Pak Jokowi memalsukan itu? Kalau dulu dia terima dari UGM itu sudah palsu ya nggak tahu kita gitu. Apanya yang dipalsukan? Wong kuliah ada kawannya. Oh, saya kenal juga sama beberapa kawan Pak Jokowi, oh, ya kan? Pernah naik gunung banyak, ya kan? Apalagi foto-fotonya jelas, ya kan? Pernah nonton konser bareng dan sebagainya. Itu Mhm. masa dia nggak kuliah? Itu kuliahnya. Terus apa lagi? Kerja di kehutanan di Aceh. Ada semua. Bapak angkatnya juga ada di sana. Dengan ijazah yang sama kan. Masuk ke Departemen Kehutanan itu kan gitu ya. Tapi ya kembali lagi karena sudah masuk ke ranah hukum, ya biarkan saja. Kalau Roy Suryo semua menantang, ya nanti dibuktikan saja di pengadilan. Nah, Ya kan? Pak Yas, Pak Jokowi sebagai prinsipal orang yang dirugikan kan sudah mengambil upaya untuk menuju proses hukum. Hmm. Kenapa pihak UGM yang dalam hal ini menurut saya juga pihak yang dirugikan secara institusional, yang dibilang UGM tukang bohong lah, ya kan? Hmm. UGM di bawah keteknya Jokowi lah, ya kan? UGM mengeluarkan ijazah palsu lah, dan seterusnya.
tidak melakukan juga tindakan hukum kepada orang-orang yang jelas-jelas sengaja, secara sengaja dan sadar mendowngrade sebuah kampus nasional sekelas UGM. Gimana menurut Pak ya sikap UGM yang hanya diam seperti itu, tidak juga melakukan langkah hukum kepada pihak-pihak yang sudah mencemarkan nama baik kampus mereka? Saya ngelihatnya mungkin UGM lebih kepada, kan dia juga ya, mereka juga yang tahu kan ijazah itu palsu atau tidak. Jadi tetap saja, apalagi sekarang Pak Jokowi sudah bergerak karena hukum. UGM pasti terikut kan, karena nanti saksi segala macam kan, Gajah Mada pasti dipanggil kan gitu kan. Rektornya sudah ngomong bahwa itu ijazah ya tidak palsu, tapi kan orang nggak percaya. Seolah-olah UGM di bawah keteknya Pak Jokowi tadi itu kan gitu. Masa kampus sebesar itu, setua itu bisa diketekin Pak Jokowi, itu kan memarginalkan UGM gitu menurut saya. Cuma dia tidak mau frontal begitu saja mungkin. Saya ngelihatnya seperti itu. Apalagi kalau sekarang Pak Jokowi sudah jalan ke sana, ya mereka pasti akan terikut gitu kan. Nanti makanya begitu ceder ini ternyata tidak apa-apa. Ya orang-orang yang mulutnya panjang ini yang akan habis semua gitu. Saya berharap seperti itu. Masa kita berharap itu terbukti palsu gitu? Kan harusnya tidak seperti itu gitu. Itu tadi saya bilang sama Mas Budius bahwa saya melihat sosok Pak Jokowi tidak ada bakat untuk itu gitu. Ya kan? Dulu diserang anak PKI, bahkan ibunya dibilang palsu dulu kan, bukan anak ibu. Gitu. Padahal yang sekarang kita lihat itu manusia palsunya ya mungkin orang-orang ini yang menyerang itu. Dia Bukankah manusia atau bukan? ini marwah UGM itu sudah terganggu atau tercoreng dengan tuduhan-tuduhan seperti ini yang menurut saya sih udah tuduhan-tuduhan yang liar ya, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, dan saya pikir memang sengaja ingin mendowngrade UGM sedemikian rendahnya. Apakah ini tidak mengganggu marwah dan kehormatan Universitas Gadjah Mada, Pak Iyas? Iya, kalau kalau sampai ke ranah itu memang jadi lebih meluas lagi gitu. Karena kalau kita bicara kampus pun sekarang ya yang tidak terimbas dengan isu politik, kepentingan politik juga hampir sama semua kan. UI ya kena, IPB ya kena, UGM ya kena. Karena ada orang-orang UGM kemarin itu juga yang menyerang Pak Jokowi kan. Yang jelas-jelas mereka dosen dan sebagainya di situ. Nah, kalau mendowngrade atau berimbas itu ya relatif jadinya gitu. Makanya saya pikir langkahnya UGM sekarang ini masih mengikuti Pak Jokowi. Jadi karena Pak Jokowi sudah bergerak, mereka mengikuti saja gitu. Belum belum mereka belum Oh. belum tampil kan. Nah, jadi dia tidak perlu tampil sekarang. Kalau tampil kan institusi berarti yang berhadapan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan. Itu menurut saya. Iya, justru itu yang saya maksudkan, Pak Iyas. Artinya Iya, ada iya, iya. dua aktor atau dua prinsipal ya yang melakukan semacam tindakan atau langkah hukum. Sebenarnya tujuannya yang saya harapkan dengan langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh baik UGM ataupun oleh Pak Jokowi, kita diajarkan kemudian bahwa kebebasan itu ada ukurannya, ada batasannya. Kalau Anda atas nama demokrasi, kebebasan berpendapat, mengeluarkan pikiran dan seterusnya, kalau secara sembarangan Anda akan berurusan dengan hukum gitu loh Pak. Nah, ini yang saya pikir harus juga ditanamkan kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya UGM sebagai orang atau sebagai pihak yang dirugikan juga diam saja, unsur edukasinya di dalam kita berdemokrasi itu kurang jalan kalau menurut saya. Gimana kalau menurut Pak Iyas? Iya, jadi gini sebenarnya ada diskusi di ranah-ranah sosial tentang Pak Jokowi terlalu memberi ruang terhadap ketidakbaikan itu. Itu ada Mm. catatannya karena Pak Jokowi terlalu mungkin mazhabnya itu kebebasan itu. Cuma karena kalau dibiarkan itu menjadi kebablasan kan gitu. Mhm. Itu sebenarnya sudah banyak dibahas gitu kan. Karena dulu zamannya Pak SBY sedikit saja dia ya sudah mengadukan
siapa yang bicara tentang Betul apa ya, yang di era ya Pak kan. SBY itu jelas gitu SBY loh itu Pak. jelas. Bahkan Ini Pak SBY sendiri yang langsung apa, laporkan ya kan? kalau itu delik aduan dia tuh dilaporkan apa dia karena ada dasarnya. Saya setuju sebenarnya dengan itu. Kemarin Pak Jokowi ya itu tadi mengasih ruangnya terlalu panjang. Nah Hmm. sekarang ini dengan adanya Pak Prabowo harusnya itu tidak terulang gitu menurut saya. Karena kita dirusak lama oleh Rocky Gerung dan sebagainya itu kan. Yang diwadahi yang diwadahi oleh Karni Ilyas juga gitu kan. Itu kan ILC itu kan gitu kan. Tempat orang Bahwa bagi mencaci mereka itu maki. sebagai edukasi politik itu keliru itu Pak ya. Oh, keliru kalau menurut saya. Karena sebenarnya bukan edukasi politik. Itu maki-maki pemerintah. Yang saya kan menspil kebencian di situ sebenarnya. Yang nggak mendasar, saya Didu dan sebagainya. Pendidikan apa? Oh, yang dikeluarkan mereka kadang-kadang mentah begitu saja, habis itu hilangan gitu kan. Jadi cuma ngambil rating aja di situ kan itu. Itu sebenarnya tidak baik. Nah, yang kayak kayak gitu harus tidak ada lagi ke depan. Mhm. Pak Prabowo juga mungkin ya bukan bukan soal apa frontal tidak frontal atau apa represif, tapi ya kalau tidak benar ya harus cepat dipadamkan daripada merembet kemana-mana. Ini kan ijazah palsu segala macam ini energi kita habis. Ya ini sih Iya. kita diskusi kita sekarang ini kan jadi bahas yang kayak kayak gini ini. Cuma kan kalau nggak kita omongin ya nanti keenakan juga dia gitu. Banyak orang yang lupa Pak Yes bahwa betul kita setuju dan mendukung apa kita negara demokrasi, tapi seringkali saking kebanyakan buku yang dibaca atau hanya baca buku itu hanya halaman kata pengantar aja, sehingga kita lupa esensialnya bahwa kebebasan berpendapat itu adalah kebebasan kita dibatasi oleh hak-hak orang lain kan begitu Pak. Loh iya, Dasar-dasar itu yang nggak dipahami. Seolah-olah kebebasan dalam demokrasi itu memang sebebas-bebasnya. Padahal kan esensinya adalah kebebasan kita dibatasi oleh hak orang hak lain. orang lain. Iya. Iya. Misalnya saya bebas bicara dengan apa bicara apa saja dengan Pak Iyas. Tapi saya nggak boleh apa menabrak hak-hak Pak Iyas. Kita misalnya saya menuduh yang enggak gitu loh. Oh, Iya, saya kan iya, boleh iya. menuduh dong, bahkan saya punya hak. Iya, Kan nggak iya. bisa begitu, Pak Iyas. Nah, gimana Pak Iyas cara ya tokoh-tokoh atau orang yang punya moralitas atau punya otoritas secara personal kah ya kan atau secara kelembagaan, bagaimana caranya kita ya di era yang sudah hampir 25 tahun kita menjalani proses reformasi, demokrasi itu ya benar-benar disadari bahwa eh, kebebasan itu harus menghormati juga ada hak orang lain yang nggak boleh juga dilanggar seperti yang sekarang terjadi kepada Pak Jokowi gitu loh Pak. Iya, kan sekarang ini terakumulasi antara kepentingan, kebencian, ya kan? Sehingga melupakan dasar-dasar berdemokrasi itu sendiri. Ya, ya seperti Mas Budi tadi sampaikan, itu kan sebenarnya sudah lama kita tahu kan. Itu boleh bebas sebebas-bebasnya, tapi Anda terhenti oleh kebebasan orang lain juga kan. Kan orang lain juga punya kebebasan bicara pokoknya. Pada saat ranah itu sudah dimasuki, Anda sudah harus menghormati ranah orang lain. Nah, kalau kita bicara soal demokrasinya Amerika, beda lagi kan. Hmm. Dia bilang dia demokratis, dia paling adil di dunia, gitu. Tapi dipiara juga perang eh, di Arab sana kan gitu. Karena itu kan kepentingannya dia gitu. Iya, Nah, betul. ini kalau saya lihat lebih banyak bobotnya itu kepada kepentingan. Kan kalau kita lihat kan ada beberapa orang yang begitu tidak dilanjutkan dia bertugas di apa komisaris segala macam seolah-olah diberhentikan Pak Jokowi kan. Belakangan terus jadi apa ya pasukan ceriwis yang nggak karu-karuan itu kan gitu. Seolah-olah dia paling benar gitu dan sebagainya. Ini yang kita hadapi kan sekarang itu. Ya moral itu apa ya Mas Budius kan kita paham ya kita baca-baca kita dengar dari orang. Intelektualitas saja kan tidak cukup, ya kan? Ini orang pinter kata Abdul Qadir Jailani kan, kalau cuma pinter, setan itu lebih pinter gitu. Nah kalau sekarang kepintarannya di apa, dimasuki jadi kesetanan ya yang sekarang ini, jadi pinternya jadi hilang. Mereka ini kan orang-orang pinter kan, orang pinter.
mengaku dirinya paling benar dan sebagainya, tapi tindakannya itu kan memberi dampak tidak baik kepada kita. Ya, Saya kembali pikir, kepada 4 orang yang sudah teridentifikasi, ada hmm, pasal-pasal, ada bukti-bukti ya. hmm, Saya menduga-duga nih Pak, siapa sih 4 orang itu, ya kan? Nah, misalnya ya Roy Suryo ya, ini dugaan-dugaan saya di antara 4 orang itu. Roy Suryo, Rismon, ya kan, kemudian katanya juga Rizal, Rizal Padilla, Abraham ada Samad, ya, Ipal, Ikrar Nusa Bakti. Makanya saya bilang ini kayaknya lebih dari 4 gitu loh, Pak. lebih Termasuk lebih. termasuk juga ada unsur dari PDIP-nya Deddy Sitorus tuh saya pikir gitu loh. Nah, makanya maksud saya ini lebih dari 4 dan kita sih berharap sebenarnya Pak Jokowi tanpa ragu lagi udah langsung gugat aja. Langsung masukkan ke perkara diproses oleh pihak pengadilan disidangkan karena begini Pak, kita kan masih ikat Pak, ada 2 orang kan kemudian dulu yang juga menjadi vokalis ya untuk urusan ijazah palsu ini, yaitu Bambang Tri kemudian Sugi Nur ya kan. Ketika Ya, itu sudah diproses, kemudian mereka bersalah masuk penjara, diam langsung Pak. Artinya nggak, ya, publik ini nggak bising lagi gitu loh. ya, Jadi potensi untuk terjadinya polarisasi di tengah masyarakat itu seketika akan hilang. Nah, saya juga berharap sebenarnya ini segera diproses sehingga orang-orang ini yang selama ini bikin kebisingan dengan selalu bersemangat untuk memfitnah, ya kan, menyebarkan disinformasi, ujaran kebencian, itu juga langsung ya minimal sekian tahun Anda di dalam dululah, apa kan, tafakur dulu atau apalah gitu misalnya gitu loh. Dan ini ya, saya pikir apa itu saran Pak Iyas juga untuk Pak Jokowi segera aja, nggak usah banyak pertimbangan lagi. Kita aja juga nggak sabar Pak gitu loh. iya, ya sebenarnya ya kita ini kan partai paling tidak sabar sudah ngelihat Pak Jokowi itu, ya kan. Tapi ini karena sudah berproses, saya pikir tidak lama lagi, Mas Budius. Karena sudah masuk ke ranah situ kan. Gitu. Kalau sudah masuk ke ranah hukum kan ada prosesnya. Nanti di persidangan seperti apa ya kita lihat gitu. Karena Pak Jokowi sudah mengambil langkah ini juga sampai di ujung setelah sekian tahun dia biarkan kan ini kan eh, takutnya itu tadi ngerembet kemana-mana jadi mengambil energi masyarakat yang jadi tidak bermanfaat itu. Kita tunggu saja, nggak lama lagi saya pikir ya. Mungkin 1-2 minggu ini sudah harus berproses dan kita tahu hasilnya. Oke. Itu harapan kita ya. Baik Pak Yas, Ya. satu sesi diskusi sudah kita selesaikan. Nah, terakhir nih Pak Yas, kita masih punya waktu sekitar 30 Hmm. menit. Sesi kedua Ya. nih Pak. Tentang forum Purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan kepada Wapres Gibran, ya kan? Ini ada lagi dan sasaran tembaknya sama Pak, pihak yang sama ini yang disasar gitu loh. Kalau yang tadi Pak Jokowi, sekarang anaknya nih Pak, tanpa ada hal-hal yang dianggap pasal yang dilanggar sesuai konstitusi, tiba-tiba 300-an mantan petinggi TNI ini Pak meminta Presiden dan MPR supaya mencopot atau mengganti Wapres Gibran ini. Gimana nih Pak ya? Logika saya nggak nyampe nih Pak. Tolong saya dikasih pencerahan nih Pak. Sebenarnya kita sama Mas Budius. Logika kita ya nggak nyampe ke sana. Saya kemarin juga ngelihatnya tuh tenggar-tenggar. Apalagi ngelihat Pak Trisno, terus ada videonya Pak Jokowi pada saat menjenguk beliau sakit ya. Iya, 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 iya. Ini kena kesurupan apa gitu kan. Ini 300 jenderal ini Mas Budius. Ini orang Iya. berpendidikan kan. Sudah pasti jadi jenderal itu ngelewatin Lemhanas segala macam. Nggak Pasti Pak. usah, iya kan? Lewati Pasti. Sesko, Lemhanas, ya kan? Sesko itu kan pendidikannya luar biasa. Itu nggak usah bicara Pancasila, apa aja Hmm. udah dilahap itu kan. Nah, kembali lagi tadi seperti yang kita sampaikan tadi tentang kasus ijazah palsu orang-orang yang terlibat membacot ke sana sini itu. Jadi orang itu sudah tidak bisa diukur lagi intelektualitasnya kalau sudah dibarengi dengan satu tujuan kepentingan dan sebagainya. Itu bisa gugur semua. Gitu. Nah, saya nggak tahu kepentingannya Purnawirawan ABRI ini. Gitu kan. Loh, Gibran itu kan secara konstitusi kan melewati proses itu dia.
Walaupun kemarin ribut di apa di MK segala macam lah ya waktu proses dia menjadi apa wapres itu kan. Ya kan orang kan waktu itu bilang ini kalau kalau kemarin jadi wapresnya PDIP ya nggak seribut ini gitu. Karena jadi wapresnya Prabowo apalagi terus menang, jadi nggak selesai-selesai gitu. Ada orang yang sakit hatinya sampai sekarang terus jalan. Nah, kembali lagi kepada 300-an yang mulia pensiunan jenderal ini. Mereka kan tahu bagaimana menjaga negara ini kan. Ya kan? Harusnya kan dia menghormati konstitusi, menghormati apa institusi kepresidenan itu kan. Masa sekarang ada pemakzulan wapres tuh? Ya, wapresnya. Jadi presidennya diakui, terus wapresnya mau diganti gitu. Ya, kemarin saya tulis di Facebook ya, apa karena presidennya militer terus wapresnya harus militer gitu. Siapa yang mau gantikan itu? Nah, ini tidak sehat, tidak sehat. Terus yang saya lebih berpikir jauh Mas Budius. Jangan ini anak muda ini diamputasi. Ini kan anak milenial, Gen Z, Gen Y ke depan ini yang akan berkontribusi terhadap kelanjutan negara ini. Kalau kita bicara 300 jenderal, itu kan baby boomer semua kan. Umurnya kan seumuran saya semua itu. Pada tahun 2009 nanti aja dia sudah 66 sampai 81 tahun. Tahun 2035 71 sampai 91 tahun dan selanjutnya. Terus mau ngapain sih sebenarnya gitu? Mau berkontribusi apanya? Kalau punya pengalaman yang baik, harusnya itu yang disampaikan kepada anak-anak muda ini. Gibran satu ini tidak cukup. Harus dicari Gibran-Gibran yang lain untuk mempersiapkan generasi ini meneruskan supaya Indonesia ini akan lebih baik. Sudah dicanangkan 2045 sebagai Indonesia emas. Nah, harusnya kan dari sekarang itu disiapkan. Jadi semua orang harus berkontribusi ke sana. Gibran sempurna sih pasti tidak, tapi dia sebagai trigger anak muda yang sudah menjadi wapres harusnya bisa menjadi magnet untuk anak-anak muda yang lain supaya bagaimana berpolitik dengan baik. Kemarin Gibran dia ada medsos ya kepada sedikit saya nggak nonton deh, yang dikomentari Deddy Sitorus itu. Jadi nggak usah ngurusin itu, urusin aja udah. Itu kan bagian dari apa yang dia sampaikan itu sebenarnya untuk mendorong anak-anak muda ini berpikir positif ke depan. Gitu. Kalau saya lihat langkahnya Gibran itu kan ya saya bukan karena saya mendukung dia, tapi kalau kita lihat Solo dan sebagainya kan ada rekam jejaknya deh itu kan. Ka- Kenapa itu anak harus dibenci? Apa karena memang anak Jokowi itu? Karena kalau secara politik memang ini punya potensi besar. Sehingga ada orang-orang yang mau mencalonkan yang lain-lain, mungkin bisa kalah awu, kata orang Jawa kan, bisa seperti itu. Ya, baca secara umum saya bacanya seperti itu. Tapi kembali lagi, memang saya sayangkan dari bapak-bapak pensiunan jenderal ini. Jadi ada istilah, ini sebenarnya personifikasi dari sebuah pelemahan negara ini sendiri. Jadi ada apa di dalamnya sebenarnya? Ya. Iya kan? Ini bukan sekedar soal oh ini 300 jenderal mengusulkan Gibran diganti, bukan sekedar itunya saja. Kepentingannya apa gitu? Kepentingannya apa? Karena Ya. kalaupun berhasil ini diganti, terus mau seperti apa? Bentuk negara ini mau seperti apa? Oh, kemarin aja undang-undang TNI diluluskan aja kita sudah ribut. Ya kan? Sekarang ini berbarengan seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Budi Yusuf. Kondisi dunia ini kan tidak baik-baik amat. Ributnya kayak seperti ini. Tiap hari saya bacain soal Amerika, Cina, dan sebagainya. Merembet kemana-mana. Siapa kita dianggap mendukung Amerika. Bagaimana hubungan kita dengan Cina? Karena kemarin negosiasi tarif dan sebagainya yang mengiakan 300 triliun import, padahal kita kena tarif 47%. Dianggap Prabowo menjilat Amerika, bagaimana dan sebagainya. Ini kan sebenarnya urusan kayak gini yang lebih harus
apa ya, harus dipikirkan bareng-bareng dari orang-orang di sekitar Pak Prabowo dan orang-orang yang memang menganggap dirinya bisa berkontribusi tentang itu. Bukan ngurusin pemakzulan Gibran. Baik, Apa ini? menarik Ya, Pak Iyas. eh, Tadi eh, saya diingatkan dengan apa ketika Pak Tri Sutrisno ya hmm, eh, yang juga adalah motor dari forum Purnawirawan ini yang minta pemakzulan Wapres Gibran ini, itu ketika Pak Tri sakit itu ketika Pak Jokowi masih menjabat presiden ya Pak ya. ya, ya, mesti menjabat. Ya artinya kan begini Pak. eh Seorang presiden saat itu Pak Jokowi ketika tahu seorang sesepuh TNI terbaring sakit di rumah sakit, beliau langsung mendatangi. Itu kan menunjukkan penghormatan kan gitu loh Pak ya. Iya kan? Iya, iya, Tetapi iya. kenapa imbalannya yang didapatkan Pak Jokowi seperti itu ya dari Pak Tri Sutrisno? Ini sesuatu yang perlu penjelasan moral juga ini, Pak Iyas. Apa ya? Kemarin saya lihat sepintas videonya juga di acara itu ada Pak Agung Gumelar segala macam ya di situ. Itu pendukung Prabowo juga gitu pada saat itu kan. Pendukung Pak Prabowo berarti kan pendukung Gibran, ya kan? Waktu Pilpres kan ada Pak Agung juga di itu. Tapi itu tadi kepentingan belakangan ini apa kira-kira? Isu apa yang disebarkan ke sana gitu. Kita kita kan berproses dan belajar dengan bagaimana apa ya sebuah proses Pilpres yang kemarin 2024 itu gejolaknya itu nggak karu-karuan, dipicu oleh perpecahan Pak Jokowi dengan PDIP kan. Sehingga dari dalam itu kalau saya lihat mereka berperilaku kalau itu sampai menjadi apa ya simptom gejala dari pembusukan Republik Indonesia ini, mereka lakukan juga gitu, sadar atau tidak sadar sebenarnya kan imbasnya itu sebenarnya jelek banget gitu. Nah ini Ya, sekarang kalau kita bicara ini sebenarnya ini apa ya? Saya lihat memang prosesnya ya ke sana juga. Untuk apa sebenarnya itu? Kalau nggak itu ada niat ya bahasa kasarnya pembusukan, tapi menurut saya itu gangguan yang serius. ya Nggak sebenarnya ada kan kita urusannya kok. kita kan bisa mengulas ini secara hukum Hmm. ketatanegaraan, Pak. Tapi maksud saya gini, ada hal-hal yang sifatnya masalah kemanusiaan dan masalah etika dan moralitas. Misalnya tadi yang seperti yang tadi saya pertanyakan ke Pak Es, kayaknya yang Pak Es mungkin belum jawab. Ketika Pak Tri sakit itu loh Pak, dan saya juga akhirnya ingat benar Pak Tri pernah sakit dirawat di rumah sakit dan kemudian dibesuk oleh Pak Jokowi gitu loh, ya kan? Nah, atas nama perbedaan politika atau sakit hati politika, apa kemudian ujuk-ujuk juga langsung melakukan tindakan yang seperti menusuk dari belakang seperti ini kepada Pak Jokowi lewat lewat Mas Gibran ini. Ini kan sesuatu yang saya pikir merusak apa ya? Kita kan punya adab, Pak, punya etika ya, punya nilai-nilai luhur gitu loh, bangsa kita ini. Apakah ini contoh yang ditunjukkan oleh orang yang oleh TNI yang paling sepuh saat ini di tubuh TNI sebagai purnawirawannya? Gini ya Mas Budius, jadi kalau kita bicara moral, bicara adab, Indonesia ini kan sudah lama mengalami apa ya, bola kebolak kebalik kita nih kan. Yang dulu kita anggap seperti Pak Amin Rais juga harusnya menjadi figur yang dia orang ormas keagamaan, bekas MPR. Tapi akhirnya kan merusak tatanan perpolitikan Indonesia juga perilakunya gitu kan. Jadi nggak karu-karuan. Nah sekarang balik kepada Pak Tri Sutrisno. Dulu begitu hormatnya Pak Jokowi itu. Tapi apakah itu membekas di dalam diri dia? Saya nggak tahu. Karena sekarang mungkin bisa saja dia dengan usia yang sekarang sudah sepuh, tiba-tiba dibisikin segala macam kan gitu kan. Hmm. Jadi bisa terjadi seperti itu. Saya tidak menganggap Pak Sutrisno pikun. Tapi kalau dia sampai melakukan ini sebagai ketua apa ya namanya, ketua pensiunan ABRI ini ya dia, itu ya pasti ada bisikan kan gitu. Kenapa kok difokus Gibran itu loh? Ya. Kalau kemarin PDIP yang mentarget Gibran mati-matian, tidak mengakui Gibran, Iya, dimajukan iya, iya. sampai ke PT UN dan sebagainya, itu kan masih Gibran. Mm-mm. Kan gagal semua kan?
Betul. Nah, sekarang mungkin orang ini mengambil kendaraan lain gitu. Saya takut Purnawirawan ABRI ini dimanfaatkan dengan kepentingan itu. Ya karena bagaimanapun ada beberapa jenderal yang berafiliasi kepada PDIP ya. Saya bukan menuduh. Ya. Tapi kalau kita tarik benang merahnya ya bisa seperti itu. Kok Mm-mm. Gibran lagi gitu nggak selesai-selesai. Ya kan? Mm. Kayaknya Kemarin sekarang malah dua ada. aja Pak sasarannya Pak. Kalau Iya, nggak Pak Jokowi, kalau nggak Gibran, itu pingpong aja tuh Pak terus-terusan. Seolah-olah kan seperti itu iya, target operasi mereka. iya. Jadi bukan urusan yang lebih besar terhadap Indonesia ini. Aha. Malah ngurusin orang Solo ini loh gitu. Iya. Pak Jokowi, Gibran. Jadi Pak Jokowi sudah jadi presiden pun masih dianggap membahayakan. Terus Gibran ini bakal jadi presiden, lebih membahayakan lagi kan dia begitu kan. Apa karena kebaikan Pak Jokowi memimpin Indonesia itu dianggap itu tidak benar gitu kan. Kan itu. Karena Pak Jokowi kan menjadi orang lain di dalam satu kancah perpolitikan kan menjadi oh ini kok jadi spesiesnya beda nih gitu. Mereka tidak mau spesies itu. Nah, Gibran kan pasti ikut dengan gayanya Pak Jokowi. Saya pikir itu. Jadi, yang ditakuti mereka itu. Apalagi kalau kita bicara soal apa ya Mas Budius, nggak bisa dipungkiri kan bahwa siapa sih calon ke depan anak-anak muda yang sudah nongol, ya kan? Yang ada kan Gibran sama AHY kan gitu kan, Ya. yang bersaing di Nah, kalau atas kalau misalnya kita. ditarik garis seperti itu, banyak sekali spekulasi, analisa yang bisa kita sajikan juga, Pak Iyas. Ya kan? Kalau Ya, memang ya, ini dalam rangka proses pembusukan atau proses pematangan, ya kan dua hal yang bertolak belakang itu, Pak. ya, Di ya, satu ya, ya, sisi ya. Gibran mengalami proses pembusukan, di satu sisi mungkin AHY dianggap proses pematangan, ya kan, menjadi dari belum mengkilat menjadi mengkilat sampai kinclong kan begitu ya, Pak ya. Ya, Nah, ya. kalau kita tarik garis sebenarnya SBY kan juga Purnawirawan TNI bintang 4 juga. Kan gitu loh Pak. Nah ini kan forum 300-an TNI. Bisa ditarik kan garisnya. Oh Ya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Nah akhirnya apa? Memunculkan spekulasi yang liar di tengah masyarakat. Gitu loh Pak. Nah dengan kondisi kebebasan berdemokrasi, dengan kecanggihan teknologi, ya kan. Gosip, cangkruan ya Pak ya di warung-warung kopi kan membahas hal-hal ini kan menjadi konsumsi publik yang kemudian menjadi salah arah. Kan begitu Pak Yes. iya, Padahal iya. kalau misalnya kita bicara tentang pemakzulan, ya kan? Kita bicara tentang lembaga MPR. Banyak orang mungkin lupa bahwa MPR kita ini sudah mengalami proses amandemen. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara yang tugasnya memilih menetapkan presiden dan wakil presiden. Tugas MPR kan sekarang hanya melantik kan begitu, Pak Iyas. Iya, Ya iya. kan? Bukan memakzulkan. Tidak ada otoritas MPR untuk melakukan itu. Dan syarat-syarat pemakzulan itu kan oleh amandemen terakhir dari konstitusi, dari Undang-Undang Dasar 1945, itu kan ruwetnya minta ampun, Pak. Panjang sekali jalannya. Iya, makanya jadi berpikirnya kan para jenderal yang mulia ini kan jadi begitu dangkal. Masa mereka tidak mempelajari itu sih gitu. Apa cuma mau ngelempar tes ombak saja gitu. Ya kita nggak tahu. Yang seperti Mas Budius tadi bilang itu sebenarnya di ranah-ranah bawah ya itu sudah ada di dalam ranah cangkruan itu sudah dibahas tentang bagaimana mungkin AHY itu sudah dielus dari sekarang, Mhm. ya kan? Apalagi kalau ini bicara soal ini mohon maaf ya ranahnya ranah di pensiunan ABRI dan sebagainya. Bisa saja ini mau dijadiin jago kan gitu. Karena ini ada Pak Yas SBY dan melihat sebagainya. ada arah analisa ke situ nggak sih? Ini sebenarnya ini mencoba menenggelamkan Gibran dan pelan-pelan menaikkan AHY. Kan sama-sama dari keluarga dari keluarga besar TNI. Ada nggak sih Pak arah ke sana? Saya, saya, saya melihatnya Ada ya? Oh, ada. Karena bagaimanapun ya AHY bekas anak presiden kan.
Iya, dan dari keluarga yang TNI ya, anak kolong ya TNI, istilahnya Pak ya. anak kolong. Hmm. Anak bekas presiden ini ada 3 sekarang. Iya, Gibran, Puan, sama AHY kan. iya. Ya, itu. Jadi nanti habis Pak Prabowo ya ada Didit, kali ini itu ada 4 gitu. Nah, apakah ini yang Ada mau Didit juga dielus? Pak. Iya, ada Didit. Nah, kita sih dari obrolan-obrolan liar lah ya, ada ngebaca ke sana gitu. Nah, kalau kita renungi, lihat aja alurnya ya. Apakah itu sudah mulai dimasukkan ke ke rencana jangka panjangnya? Kan bisa aja 2029. Kalaupun sekarang Gibran tidak dimajukan di tengah jalan, kalau Pak Prabowo nyambung ke 2029, wapresnya kan bisa diganti. Itu paling tidak ke situ arahnya. Kalau saya ngebacanya di situ ya, mudah-mudahan saya salah gitu. Tapi karena kembali lagi ya Mas Budius, orang lupa bahwa yang minta Gibran jadi wapres itu kan Pak Prabowo, Iya. ya kan? Dan Sampai itu 3 diperjelas kali oleh disetujui. wawancara apa CNN dengan Sufmi Dasko ya Pak ya. Iya, itu jelas. Berarti kalau sekarang itu minta dimakzulkan, mereka sudah melangkahi pilihannya Pak Prabowo, atau sudah mendowngrade bahwa Pak Prabowo salah pilih gitu kan. Ya kan tidak semudah itu gitu. Apa pembicaraan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, kita tahu prosesnya kalau kita mau pilpres itu kan. Saya tadi juga sudah bilang bahwa tidak gampang ya, Tuhan yang menentukan, tapi prosesnya itu Pak Prabowo sendiri mengakui kalau nggak direstui Pak Jokowi dia nggak maju waktu itu kan. Ya. Itu disampaikan Saraswati katanya ngobrol keluarga di meja makan itu. Serius kan itu. Jadi tidak semudah itu kan. Jadi, mau Gibran mau diginiin, mau diginiin. Ya tapi silakan saja gitu. Belum lagi kalau kita lihat ada apa latar belakang dari eh, dilantiknya itu kan karena terpilih sebagai pemenang Pilpres, Pak. Memenangkan 58% dari populasi, Iya, ya kan? iya, Dan iya. itu representasinya hampir 100 juta pemilih masyarakat Indonesia. Nah, Ya, sebelum apakah perbandingan antara 300 purnawirawan apa TNI ini dengan hampir 100 juta masyarakat tuh itu apple to apple kan juga itu juga suatu poin kan Pak ya gitu loh ya toh apalagi kalau eh, misalnya TNI sebagai sebuah institusi anggaplah TNI itu sekarang belum sampai 1 juta kok Pak jumlah jumlah personel TNI kalau dibandingkan ya berapa banyaknya massa ya antara yang menginginkan Gibran diganti dengan massa berapa suara yang memilih Prabowo Gibran itu kan bumi dan langit Pak Iyas perbandingan angkanya. ya, ya kalau orang sadar tentang itu 58,8 itu kan angka mutlak ya. Mau dibilang apapun itu kemarin PDIP nggak terima karena dari pendapat 16% ini curang segala macam. Itu faktanya seperti itu. Nyurangin 830.000 TPS itu kan nggak gampang gitu kan. Nah jadi kalau ke pertanyaan Mas Budius tentang apple to apple atau tidak, ya tidak. Sebenarnya TNI juga harus menyadari masih sensitif kan. Undang-undang TNI kemarin aja begitu diloloskan itu kan ributnya kayak gitu. Ya. Iya kan? Ada kecurigaan masyarakat ini mau dibuat pemerintahan militer lagi dan sebagainya. Itu kan harusnya sensitif itu isu sensitif. Karena punya pengalaman begitu panjang kan di zaman Orba itu. Jadi kalau kalau kita lihat tadi saya sambil mandi hitung-hitung ya. Iya ya, 79 tahun merdeka ini sebenarnya ditambah Pak Prabowo sekarang 32 tambah 10 42. Kalau ini tambah 5 ya kan Mhm. sudah 48. 48 lebih banyak militer yang memerintah Indonesia ini kan gitu. Ya. Soekarno 20, Gus Dur sama Mega 6 tambah Pak Jokowi 10 10, baru 36. Ya kan? dibandingkan pemimpin dari latar belakang militer, Militer. ya kan? Iya kan? Jadi Lebih banyak militer kan sebenarnya, Pak. iya, porsinya lebih banyak militer sudah gitu. Tapi kita bukan bukan soal militer atau tidak militer lah.
tujuan kita ke depan ini Indonesia ini harus lebih baik kan gitu kan. Iya. Kita punya pengalaman tidak baik. Sekarang saya pernah menghitung ya GDP kita ya kan nggak usah Singapura lah. Singapura kan 92.000 dolar, Malaysia 12.400, kita 4920. Kita menangnya kan sama Filipina. Sama Vietnam sudah dikejar sekarang kita, Bos. Kita Vietnam udah 5.000 49. Pak ya? Hah? Udah 5.000 ya Vietnam? Vietnam nggak 4722 atau berapa gitu. Tapi tahun ini pasti lewat. Pasti lewat. Kemarin Kesalip saya kita naik ya? ke Salib. Kemarin saya naik taksinya Vietnam, kagum-kagum saya di Jakarta. Hmm. Ya udah pasti kesalip kita kalau lihat kayak gini. Nah, jadi balik lagi terhadap kepentingan-kepentingan politik ini ya, saya nggak tahu lah ya Mas Budius. Tadi Mas Budius singgung soal apa ya, moral dan sebagainya. Kalau itu berpegang kepada itu, sebenarnya kita ini kan harusnya tidak tidak posisinya tidak seperti sekarang. Ya dari unsur keagamaan dan sebagainya. Saya kemarin baru diskusi dengan kawan-kawan dari Muhammadiyah dan sebagainya, yang sekarang berpikirnya lebih kepada kepentingan negara. Ya kan, mereka bangun kampus yang mahasiswanya itu non-Muslim dan sebagainya. Bagaimana membina retail ini supaya ada manajemen. Jadi saya pikir wawasannya lebih kepada kebangsaan mereka. Ini Baik. kan sebenarnya harusnya dirangkum menjadi satu semua institusi. Tapi memang agak pincang karena sekarang ini di kabinet merah putih pun masih ada beberapa yang pincang gitu. Karena mungkin kepentingan Pak Prabowo terhadap mengakomodir semua pihak. Tapi akhirnya ada pelemahan-pelemahan juga di dalam proses itu. Baik. Pak Yas, ini Itu bos. Ya, pertanyaan terakhir Pak Yas. Sebenarnya masih ya, ada beberapa tema lagi, tapi kita sudah mendekati 1 jam ini, Pak Yas. ya. Terakhir Pak, dari dua persoalan tadi, dari dua tema diskusi tadi, tentang tuduhan atau fitnah ijazah palsu Pak Jokowi, skripsi palsu dan seterusnya, dan kemudian masalah tuntutan atau permintaan para purnawirawan untuk memakzulkan Wapres Gibran. Pertanyaan saya sebagai mungkin juga closing statement bagi Pak Iyas, apa sikap Presiden Prabowo dalam mengamati dan bersikap atas permintaan dan fenomena ini Pak, atau peristiwa ini Pak? Ya, kalau saya lihat memang Pak Prabowo akhir-akhir ini juga agak canggung dia. Karena Dalam kalau posisi ikut, canggung ya? iya canggung dia. Karena sudah ditiupkan bahwa dia dikendalikan Pak Jokowi, matahari kembar, itu kan tidak menguntungkan buat Pak Prabowo sebenarnya. Cuma saya pikir ada baiknya juga karena ini berproses kepada sudah masuk ke ranah hukum tentang ijazah ya. Ya. Nah, kalau tadi Mas Budius berbicara tentang kasusnya Gibran yang dikaitkan dengan Purnawirawan ABRI itu memang harusnya Pak Prabowo sudah bisa melontarkan statement bahwa Gibran adalah pilihan saya. Supaya itu tidak meluas kemana-mana, melebar kemana-mana. Karena itu fakta yang milih Gibran Pak Prabowo dan 7 atau berapa partai koalisi kan. Jadi itu legitimate gitu. Jadi menguatkan supaya ini tidak melebar. Menurut saya seperti itu. Jadi sikap Pak Prabowo harus jelas tentang ijazah Pak Jokowi. Pak Prabowo sudah benar karena itu masuk ranah hukum. Nggak boleh nanti Pak Prabowo cawe-cawe, ya kan? Nanti dibilang di bawah keteknya Pak Jokowi lagi kan gitu. Nah, tapi kalau tentang Gibran, Pak Prabowo harus punya sikap yang jelas. Kalau enggak ini nanti ganggu terus ini gitu. Ganggu. Kalau Pak Prabowo memang harus melindungi Gibran. Karena kalau dari gesturnya Pak Prabowo kan nggak ada masalah apa-apa sama Gibran. Kan gitu. Ya. Iya kan? Jadi itu, saya pikir itu. Jadi Apakah Pak satu tentang Prabowo ijazah, punya, Pak, kalau Pak. menurut Pak Iyas, karena ini ada Pak Tri Hmm, Sutrisno sebagai orang yang paling senior atau apa petinggi atau mantan petinggi di TNI yang hmm, paling senior saat ini, umurnya mungkin sudah hampir 90 tahun ya Pak hmm, ya, Pak Tri itu. Apakah Pak Prabowo punya hmm. keberanian untuk menyatakan itu Pak, untuk secara
secara bijak ya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya seperti yang Pak Yas usulkan tadi bahwa menyikapi respon tuntutan atau permintaan Forum Purnawirawan TNI itu, ya saya ingin menyatakan bahwa Wapres Gibran adalah pilihan saya. Apakah berani Pak? Apakah Pak Prabowo berani menyatakan itu Pak? Kalau saya ditanya harus berani. Harus berani, bukan Karena apakah Pak Prabowo berani atau harus tidak Pak ya, berani. tapi harus berani. Harus berani. Karena apa? Karena ini dia harus melindungi institusi pemerintah. Itu kan kepresidenan ini kan duit tunggal kan. Ya. Kan nggak bisa dicopot-copot begitu saja. Seperti PDIP nggak masang fotonya Gibran, itu kan tindakan apa ya gitu. Masa mereka nggak ngebaca itu. Jadi sikap Pak Prabowo untuk ini tidak melebar, menurut saya Pak Prabowo harus bicara itu. Jangan lagi ada isu soal pemakzulan atau penggantian Gibran di tengah jalan. Karena ada periode 5 tahun ya, tunggu saja nanti gitu. Karena itu pilihan dan Gibran itu satu paket dengan Pak Prabowo kan. Ya. Kalau kemarin saya nyoblos di rumah saya ini, saya yang nyoblos Pak Prabowo, 4 anak saya nyoblos Gibran. Dia bilang gitu. Jadi kami milih Gibran ya Pak gitu. Artinya apa? Pilihannya itu secara personal mereka melihat Gibran. Itu clear loh. Nah, berapa persen seperti itu? Di rumah ini aja saya 5, saya kalah. Saya cuma 20% kan. Iya. Dan tetap dihitungnya itu satu paket ya kan Pak. 02 kan. Entah yang Satu dicoblos paket kan. Prabowo, entah yang dicoblos Satu Gibran. paket. Kan tetap 02 paket kan. 02 kan gitu. Iya, satu paket. Nah, kalau saya punya hasil dari rumah ini mewakili apa yang terjadi di pasar, ya Pak Prabowo berarti yang bilangnya 20% dari 96 juta suara itu. Oh. Iya kan? Yang sisanya Pak Jokowi Gibran kan. Nggak bisa. Nggak bisa nggak bisa di-squeeze gitu saja suara Pak Jokowi terhadap proses Pilpres kemarin itu. Tidak bisa. Aku yakin deh. Ya. Baik Pak Yas, ini sudah dapat sedikit kita pencerahan ini Pak, bahwa memang terhadap tuntutan Forum Purnawirawan TNI ini sebenarnya bola di tangan Pak Prabowo ya Pak ya, karena memang itu ditujukan permintaan itu kepada Pak Prabowo gitu loh. Dan sikap Pak Prabowo juga jangan menunda-nunda juga Pak ya, karena ini akan digoreng terus nih. Pak Prabowo juga menunda untuk bersikap. Nanti habis Purnawirawan ABRI, Purnawirawan Hansip kan gitu kan, ada lagi nanti. Kacau Pak. Kacau nanti kita semua melebar terus, nanti apa? Purnawirawan ulama itu ada lagi. Kacau gitu nih. Ya. Luar biasa. Baik Pak Yas, terima kasih Pak bincang-bincangnya, dan kita sudah dapat benang merahnya Pak, ya kan? Dan supaya ini sebagai bagian dari pencerahan kepada penonton Ruang Konsensus, kita berharap memang untuk proses ijazah palsu, Pak Presiden sudah mengeluarkan pendapat, biarkan proses hukum, itu sudah benar, kita sepakat. Nah, tentang apa yang diramaikan lagi oleh Forum Purnawirawan, Pak Iyas juga sudah memberikan semacam himbauan, sebaiknya segera Pak Prabowo juga menyatakan sikap. Kalau tidak, ya kan, kerja-kerja Pak Prabowo mengurus negeri ini juga akan terganggu nantinya kan begitu. Iya, gitu. Jadi ruang demokrasi kita buka, tetapi juga harus segera bersikap manakala ada hal-hal yang serius, yang bisa mengganggu, itu harus dijawab segera. Kira-kira begitu ya Pak Yas Subiakto. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Penonton Ruang Konsensus, kita akhiri diskusi kita, dan kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.